Di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Nah, jadi sekarang sudah terjawab siapa yang tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Pastinya para elit politik. Karena apa? Karena para elit ini tidak suka dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena dia mengancam para elit kebijakannya itu. Makanya bagaimanapun caranya para elit ini mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat. Supaya apa? Supaya Kang Deddy tidak terus maju. Buat ojek pangkalan, buat kuli nyangkul, buat kuli tandur, buat pemulung, buat supir angkot, buat siapapun yang jenis pekerjaannya tidak dibayarkan asuransi oleh majikannya, maka itu menjadi tanggungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tetapi juga kita membuat ada opsi di mana pembayaran premi asuransinya dibayarkan dengan melibatkan orang yang mempekerjakannya, selama orang yang mempekerjakannya, lembaga yang mempekerjakannya tidak punya kemampuan untuk membayarkan premi asuransinya. Contoh misalnya seorang bawa angkot, kemudian premi yang harus dibayar per tahun adalah Rp201.000, maka itu bisa dibagi dua. Untuk itu bagi mereka yang nama-namanya tidak disebut dalam berita atau pernyataan saya, itu memang tidak saya sudah menyebut kalimat pekerja informal. Artinya siapapun yang bekerjanya tidak bergaji bulanan, tidak ada majikannya, tidak ada perusahaan penjaminnya, bukan anggota TNI, bukan anggota Polri, bukan ASN, dan bukan pegawai perusahaan, bukan pengusaha, maka itu kategorinya pekerja informal yang nanti mendapat jaminan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Jadi yang tidak disebut golongan jenis pekerjaannya kemarin, mohon maaf, insya Allah semuanya akan mendapat jaminan asuransi ketenaga kerjaan. Hatur nuhun ya buat seluruh warga Jabar yang senantiasa support terhadap pembangunan di Jawa Barat. Salam hormat. Nah, Kang Deddy ini benar-benar ya selalu kontroversi. Kali ini dia mengeluarkan statement untuk pekerja informal bakal mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan. Contoh kayak pekerjaan yang tidak memiliki penghasilan tetap bulanan, beliau ini akan mengeluarkan kebijakan asuransi untuk mereka. Ya, semoga saja terlaksana. Kita sebagai warga Jabar, kita dukung terus kebijakannya dan kita kawal terus Kang Deddy Mulyadi agar para elit yang nggak suka gak semena-mena untuk mengkritik Kang Deddy Mulyadi. 2 periode mengajukan undang perampasan aset ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum
berakhir periode pertama tuh 2018 sudah ngajukan ke DPR gitu. Tapi tertunda kan, sudah hampir selesai juga tertunda, hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Itu tidak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, Iya. di kotak palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang sudah kirim surat dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau Anda minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023. 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Saya Artinya bilang kalau sekarang Presiden, iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ke Bu, ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Mana Pak Mahfud? Pak, surat sudah disampaikan. Tapi mereka nggak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu. Kata Presiden nih. Tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget. Tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Nah, kalau ada yang berani, udah Presiden kok. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Iya. Ternyata sekarang sudah terjawab kenapa undang-undang perampasan aset untuk para koruptor itu susah disahkan. Karena gak semua ketum parpol itu setuju. Gak tahu apa alasannya. Kita sih sebagai masyarakat berdoa saja. Semoga undang-undang ini segera disahkan dan untuk efek jerak kepada para koruptor yang merugikan uang negara. Padahal ini undang-undang perampasan aset ini mau gol di zaman era Pak Jokowi, kata Pak Mahfud MD. Sudah sekian persen, udah beberapa kali ngirim surat ke DPR, ternyata apa? Ternyata masih mentok di ketum parpol sampai sekarang. Dan mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini kita doakan supaya undang-undang itu dibahas lagi dan disahkan biar jadi efek jerak buat para koruptor. Dan juga untuk yang merampas aset ini atau bagian tertentunya dikawal dengan ketat supaya tidak ada
tidak ada perampasan yang bersifatnya menguntungkan bagian dan golongan yang bersangkutan. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Kita doakan semoga Indonesia bisa maju, bersih dari para koruptor. Jadi sesuai lambang benderanya, merah putih. Merah itu semangat dan putih itu bersih dari hal-hal kotor, terutama para koruptor. Salam. Indonesia sehat, Indonesia merdeka.